Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Pertanyaan, ingat kita kaji sampai di mana? Oh, Pak Imam. Sampai di mana kaji kita? Oh, terakhir pembuktian apabila luar dan dalam itu senyawa, ruh dan jasad itu senyawa, maka selamatlah jasadnya. Siapa memelihara ruh, ruhnya selamat, jasadnya selamat. Nah, itu kemarin terakhir ya, sehingga dibakar ya, dibakar. Alhamdulillah tidak terbakar dengan izin Allah. Berarti kita lanjut. Berarti kemarin kita telah sampai memusyahadahkan sirrullah ke dalam wujud insan. Apabila mampu mensirkan nur ke dalam wujud insan, maka kelihatanlah keelokan zat wajibul wujud pada diri manusia itu. Nah, itu kemarin ya. Sehingga perumpamaan kemarin di samping itu seperti ini. Aduh, apa presenter Dinda. Nah, ini kita tengok ya. Jadi ini biasa. Tapi apabila ada cahaya di dalamnya, indah. Betul? Jadi kajian makrifat ini kajian yang sangat ilmiah. Maka sama dengan rumus fisika. Tak terhingga. Apa maksudnya? Bisa lahir dari pemahaman kajian ini. Ada sifat jalal, ada sifat jamal. Ada qahar, ada kemalan. Di jalal, kebesaran Allah. Di jamal, keelokan. Maka lahir di sifat jamal itu tua dan muda. Disebutlah namanya ilmu pemani. Kan ya? Kayak PRW ya? Ini PRW gini lah. Makanya orang kalau belum masuk di level makrifat, di level lafaz atau i'tiqad, maka dia bertutur. Apa bahasa Medan tuh Pak Imam? Kalau bahasa kampung Ajani, hai sio, diambilnya daun sio Pak Ji. Hai daun sio, sio kugame nanti lalu, kan gitu. Masuk ujung menteranya, cahaya nur, cahaya Muhammad, dukunku tajam berkat kalimat La ilaha illallah, untuk menzahirkan sir pada dirinya, lahir keelokan zat wajibul wujud. Maka apabila itu bisa kita, maka otomatis lahirlah penglihatan kepada kita. Kalau lahir penglihatan kepada kita, lahirlah pendengaran. Inilah yang disebut Allah sindir dalam Al-Quran, laqad ja'akum minallahi nurah. Sungguh tidak ada yang datang kepadamu dari Allah itu kecuali cahaya. Leta bayang gak dulunya lampu strongkeng. Leta ingat bunda? Woi, contoh apa gaya lampu strongkeng? Kami dulu nggak guru ngaji ya di kampung, bepompa ya, petroma, Zaman dulu tidak ada listrik. Kalau lihat genset bayar mahal puluh. Sakampung tuh gelap di waktu malam. Nyo pelito togoknya Pak. Tuh kita pakai lampu strongkeng berjalan di kampung malam hari. Apa terjadi? Lahir penglihatan, betul? Siapa tuh yang berlampu tuh? Jadi berjalan bersepuluh orang. Pak Makmur nih ya. Nama ayammu Makmur lemah. 10 orang anak bujang berjalan.
Tunyo duduk di level itu. Yang 9 tak tengok ada orang tak. Ucap makmur hei. Ucap makmur hei. Yang lain tak sabit dah kawan tak. Keinyo diam saja. Kan ya kan? Kini apa cara nak masuk sir tu? Nurullah itu ke dalam tubuh. Itu lahirlah kan? Sebab kalau nak masuk, qad ja'akumul haq min rabbikum. Kalau nak masuk nurullah itu, itulah kebenaran. Rabbikum yang menguasai kamu. Rabbi. Maka jalan untuk di situ satu jalan yang paling cepat. Jalan tol di atas tol. Apa dia? Dituntun di level syariat oleh yang mulia baginda Abarru fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam itu fi'il amr atau fi'il madhi atau mudhari atau Pak Imam? Fi'il amr. Lah tahu tu dah amar tu nya. Ndak amar minantu qadi itu dah. Amar itu dalam kaidah usul fikih al aslu fil amri lil wujud. Asal setiap perintah itu wajib. Fa'lam. Kalau bahasa kita, kasihlah aku ilmu. Kasihlah aku pemahaman. Untuk apa ilmu? Annahu, nak bertemu denganmu. Apa ilmu nak bertemu dengan Allah? La ilaha illallah. Itu ilmu. Kan tak banyak dah. Maka kalimat yang sedikit ditimbang di yaumil akhir kadang bisa lebih berat daripada dunia dan seisinya. Siapa menolong engkau? Allah gemetar tangan dulu. Tapi mengerti setiap yang dirasa, faham setiap yang dilihat. Kita lah mengerti yang dirasa. Oi, Allah mengerti. Untuk riadah latihan, fa'lam annahu la ilaha illallah itu, kalau seukuran ditengok umur kita yang hadir, mungkin udah berhak duduk di level muntaha. Bagaimana duduk di level muntaha? Bersila kaki kanan di depan, kedua tangan di atas lutut, posisi pinggang dalam keadaan lurus. Kalau di tingkat saman kita memulai, la itu makamnya di lutut kiri, ilaha di lutut kanan, illa istisna di bahu kanan, Allah di kalbu. Maka dikasihlah makam itu untuk mendatangkan khusyuk. La ilaha illallah, la maujud illallah, la ma'bud illallah, la maksud illallah. Itulah yang dianggukkan untuk mendatangkan khusyuk. Maka di level itu haram kita Pak, kalau seandainya disebut haram bahasa Arab, bahasa awak terlarang. Kalau kita malam pengantin dipanggil dek mintuo, atau mintuo besok makmur datang ke mintuo, lei beradab ah, oh mintuo, lei mengerti sikolah cepet lah ambil je, beradab tak bu? Lei paham apa maksudnya? Tak boleh tergopo-gopo. Ini lebih dari mentua, lebih dari presiden, lebih dari nabi. Allah, la ilaha illallah.
Diletakkan Pak. Kayak manusia Pak. Magete aja. Meletakkan di goleh. Kayak. Jangan letakkan di pispot. Tak diminum dek kawan dah. Kau lapas la ilaha illallah entah di mana. Angguk entah di mana. La ilallah. Kadang kawan dia tengok. La ilallah. Kecil Allah. Kalau Allah tidak Ghafurur Rahim. Oi mangang goyong. Kelerang mah katanya. Betul apa tidak Pak? Adabnya ada. Maka adab itu tua dari ilmu. Kini adab lepas Pak. Maka ilmu kurang berkah. Kaji melangi Pak. Nemperangai. Balhum kal ada. Maka tidak ada jaminan orang rajin sholat 5 waktu. Sempurna dan benar akhlaknya. Tidak ada jaminan. Kalau tidak masuk di level mengerti yang dirasa, paham setiap yang dilihat. Alah dibuat agak macam itu. Itu cerita awak lain Pak ya. Jadi mulai gitu Kak. Begitu duduk perjalanan jiwa untuk bertemu dengan Rabbani itu, pejamkanlah mata zahir, hadirkanlah mata batin. Jangan dengarkan juga lagi Pak yang lain. Allah tu sangat cemburu. Kok kita la ilaha illallah. Kita nak bertemu Allah Pak. Tupai kita ibarat nak membeli pulsa, kini pulsa habis Pak. Tu bosu je kawan, bacito je kawan, tak boleh pulsa je kau. Tidak. Jangan kata pulsa ndak ada, awak nanti ke mana-mana. Salat itu nak bertemu Allah, betul? Luruskan niat. Contoh pun niat bercabang. Kalau kita imam ya, budak menyindir imam kau imam awak kau memang ajak suara bu. Ya Allah, kau mau jadi minantu, ambil minantu mah Tuhan. Cuma lah dikit puluh doangnya pada manguniang bu ya. Siapa ndak takut nangongkiang? Opung di sana. Kacaunya aku kalau kau berbini pekan baru gitu. Itu salahnya. Jadi ya, sampaikan buat terbaik, tapi untuk mendapat redha Allah. Senangnya engkau tu seperti ini. Bukan kerana ingin disebut aliancak calon minantu dengan berubah niat daripada Allah. Kalau masuk di level setakat pana pibillah baqabillah, itu di level i'tikad, kafir zindik kualitas kita. Nanti dibahas di kitab ini Pak. Halaman 28 ke atas. Di level i'tikad doang. Apalagi di level lafaz. Paham level i'tikad dan lafaz ni Pak? Kok di dalam situ level lafaz, di level i'tikad. Rupanya apa ni lafaz, apa ni i'tikad. Kan iya Pak Ji ya? Kau lain nunggu Pak? Nunggu tahu ya? Di level lapas itu di level berbilang. Berbilang Pak. Apa tujuan menyebut? Supaya sampai makrifat. Ibarat orang pacaran, kadang dengan menyebut nama, hadir yang punya nama. Itu di level lafaz. Kan ya? Oh Bang Henry. Tak bayang tak kumisnya? Tahu gak kumis sama Bang Haji Tuhan? Sampai. Tapi ada yang tidak disebut di level nama, di level i'tikad, dia juga dapat. Bagaimana tidak disebut lafaz, tapi di level i'tikad? Nampak je baju Bang Henry, mana yayangnya? Yayang ni ikut je. Bila lah bang pulang. Yang nampak baju Pak, yang akal pikiran, yang punya baju. Itu level i'tikad. Masih dipancing Pak.
Nah, di level zuk tajalli. Bagaimana tajalli? Tidak ada hijab 100%. Apa nama kampung KTE, Dinda? Kalau si Arifin, si Barcode, si Barcode. Barcode nama kampung kecil, Barcode. Kalau Pak Haji mana kampung kecil? Sidempuan aja. Oh, di kota berarti dia. Disebut Sidempuan. Ibaratnya ya, itu di level tajalli. Tidak nampak Pekanbaru lagi Pak. Tidak nampak Sumbar dah Pak. Tidak perlu sampai Aceh. Disebut lagi kebun. Ada kebun duriannya. Tidak nampak 100% itu di level tajalli. Siapa yang bisa mencampakkan di level tajalli kalau lah bisa gitu. Mencampakkan, meninggalkan Sidempuan 1 jam selesai masalah. Tapi mencampakkan, dipenggal kepalanya, kamu bukan kelahiran dari Sidempuan. Siapa yang bisa mencampakkan itu? Itu di level etika. Di level tajalli. Makanya ada orang, kalau ambo ndak mendapat, yang lain ndak boleh. Nya mati setelah itu Pak. Aura itu bersama dengannya. Kok lain nampak dari itu. Nah, banyak baca abang pikiran dia ya. Itu jadilah tanda paham tuh. Paham tuh Pak. Dia kan kajian berpaham Pak. Dah kajian etikat. Jadi kalau dah kajian etikat, di kajian rasa, ada huruf yang tak bisa dirangkai untuk menutur suatu kalimat tapi bisa dan dipahami. Betul Pak? Lain ngerti lain. Apa aja atau aja? Tadi kan Ustaz bilang level 8 tadi ya kan. Misalnya kita melihat aja kita panggil ini kita teringat dari orangnya gitu tadi. Iya. Kalau kita seperti begitu membayangkan pada saat sholat kan kita Allah kan tidak berwujud. Ya kan Ustaz? Jadi kita tuh membayangkan ini Allah itu gimana tuh Ustaz? Itu kata siapa Allah itu tidak berwujud? Allah tuh wujud kidam baqa muhalafatuhu lil hawadisi. Allah tuh wujud. Allah tuh nyata. Manusia yang tidak nyata. Betul Bapak? Kita terlalu lama dan terlalu larut di kajian syariat. Maka kata Rasulullah, yang paling sulit dalam hidup adalah merubah kebiasaan. Maka seluruh yang kita cari di bumi ini adalah yang wujudnya tidak terlihat, tapi dia yang wujud. Betul? Betul apa tidak? Betul Bu? Ini masuk ke dalam kita sedikit Mana yang wujudnya tidak terlihat tapi itu yang ada, namanya batin yang dizahirkan. Dari kaum filsafat juga menyebut siapa dia? Di antaranya Plato. Apa dia sebut? Sesuatu itu ide. Ide itu gaib, tapi itu yang ada. Batin yang dizahirkan. Ini ide, betul? Ini ide. Ini ide. Dalam pemahaman tauhid namanya zat. Dia tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Inilah ilmu pasti sesungguhnya. Betul? Maka kajian makrifat adalah ilmu pasti. Kun dan fayakun. Apa dia? Ilmu pasti batin yang dizahirkan. Syariat yang diadakan. Ya. Ada yang ragu? Dek balapi-lapi nampak hijau. Teragu dari dunia kan. Ini mengaji kita kan Pak ya. Kalau ceramah itu kan mudah saja. Ngaji kita. Nah, jadi di sini dibuat qad ja'akumul haqqu min rabbikum. Inilah perjalanan segala para aulia.
para anbiya dan para mursalin. Siapa aulia itu? Wali Allah. Siapa anbiya itu? Para nabi. Siapa mursalin itu? Mudah-mudahan masuklah kita. Kan ya Bu? Kita dalam rangka ibarat ini sumber titik kebenaran, kita berjalan salah satu titik-titik untuk sampai ke titik kebenaran tuntas ini. Itu kita nih sekarang. Jadi kalau ibaratkan pisau, kita sudah dapat pisau. Namanya ma'rifatullah. Udah sedang mengasah kita nih Bu. Udah mulai terasa sedikit. Cuma kena seminggu, hujan-hujan, bekarat lagi. Betul Bu? Biasa lagi seminggu kemudian tajam sedikit. Ingin nak rasanya ibadah setiap saat. Betul Pak? Tiba menggulai di dapur, tinggal di sendok cik. Tiba di kantor, tinggal di laptop 3. Nah deh. Jadi itu. Ini silam ya. Jadi apabila telah sampai di situ, maka pandangan arif billah inilah yang disebut asal kejadian dan asal pemikiran, disebutlah ilmu usuluddin. Jangan menuntut ilmu itu 3 kemarin ya. Apa hukum menuntut ilmu? Fardu ain. Fardu ain itu berarti sama dengan sholat. Tak bisa diwakilkan. Amo sholat subuh wakil ya. RW kini mah. Mana bisa? Malam pengantin balaki. Amo wakil. Antum je kawan. Sholat mana bisa? Kan ya Pak RW ya. Sampai RW Pak Ketua kita. Mana bisa diwakilkan ya? Tak bisa. Nah jadi ilmu usuluddin itu fardu ain. Ilmu fikih juga fardu ain. Supaya apa? Supaya selamat itu. Selamat jasad, selamat rohani. Dapatlah surga. Sampai situ dulu. Aduh kita yang samar. Silakan Pak. Dia ada di level Saman, ada di level pemahaman Naqsabandi, ada di Satari, macam-macam Pak ya, sampai Sazuli ya. Ini yang si Saman kita bahas. Nanti kupasan ini kalau mau nanti kita khususkan harinya, kita bentuk riyadhah di situ, kita ambil dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Somad ya. Dalam hidayahnya di halaman 161 masuk di level zikir darajat, zikir hasanat. Jadi la itu la napi itu posisinya di lutut kiri, lentakan makam la ila, lutut kanan Allah di kolbi. Mana kolbi? Posisi hati ada di jantung yang letaknya 2 jari di bawah susu sebelah kiri. Maka di level thariqah zikirnya pasti ismu zat. Allah, 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 Allah. Dalam tubuh manusia kan ada 4 jalan untuk menuju Allah. Ada jalan syariat, ada jalan thariqat, ada jalan hakikat, ada jalan makrifat. Di jalan syariat zikirnya adalah la ilaha illallah. Makam kita. Ya. Maka istananya ada di lisan. Sini Pak. Maka berucap dia. Tidak omong. Tidak bisa kan? Qauli di situ. Akan didengar Allah. Di level thariqah mulai di qalbi.
Istananya hati. Zikirnya Allah. Allah. Manapun dunia thariqah di bumi. Di level hakikat, istananya nyawa. Lihat tentu nyawanya. Wih. Lihat tentu nyawanya. Apa nyawa tuh? Dan cabut nyawong tuh kok. Apa nyawa tuh? Hah? Sama roh nyawa tuh? Ruhul alam. Innallaha halaqam min ruh Muhammad min zati wa laqaru alam min ruh Muhammad. Ruh. Cahaya. Sebelum cahaya ada level ruh. Nah, kan itu dia kemarin. Dari ruh lahir cahaya. Ruh tuh apa nama tuh? Arus. Sebenarnya yang hidup tuh arus atau cahaya? Cahaya yang nampak, yang hidup sebenarnya siapa? Nampak. Kalau begitu yang bergerak sebenarnya siapa? Kan nampak. Inilah yang disebut nanti pada makna al-insanu sirru wa sirru sifati wa sifati la ghairu. Bermula insan itu rahasiaku. Bermula rahasiaku itu rahasia, bermula insan itu rahasiaku. Dan sesungguhnya rahasiaku itu adalah sifatku. Dan sesungguhnya sifatku itu tiada lain, itulah sebenarnya aku. Jadi kalau begitu salah Al-Hallat itu menyebut sewaktu ditanya mana posisi Allah sekarang, dia duduk menjawab di level itu. Allah sedang ada. Dia di level itu, bukan saya yang bergerak. Maka perumpamaannya seperti bayang-bayang dengan yang benda. Posisi manusia adalah bayang-bayang. Tidak mungkin bayang-bayang bergerak kalau bukan benda yang bergerak. Kudrat qadir. Tidak mungkin bayang-bayang berpisah dari bendanya. Apabila berpisah, maka disebut wa ilaihi turja'un. Kembali ke induknya. Maka disebutlah bangkai. Maka di level nyawa zikirnya adalah ya Allah. Tu ya apa nama tu panggilan tu? Jauh atau dekat? Dalam kajian i'rab. Ada ya munada, ada ya ya Allah. Ya Rabbi. Ya Karim. Patalnya kita ada di sini, Pak. Lah sebut Allah berbalik ke Tuhan. Campur-campur kopi dengan tai kerbau ya. Di level ma'rifah kelakuan istananya seluruh tubuh. Zikirnya Yahu. Tadi ya Allah, ini Yahu. Apa Yahu tu? Melampaui zikir Nabi isbat. Dia senyawa zahir disebut zikir ampas wa tanafas. Apa zikir nafas wa tanafas, ampas wa tanafas? Napas keluar tu zikirnya hu bacaannya. Napas yang masuk tu Allahu Allahu Allah. Kapan dipergunakan level makam ini? Biang harapan tembus, genting menunggu putus. Lain ngertinya? Oi. Biang menunggu tembus, genting menunggu putus. Sakaratul maut. Tak sadar lagi datuk tu roh. Jadi ucapnya, tuak ucapnya la, datuk tu. Tuak ucap la ilaha illallah. Dah itu lagi. Itu zikir situ tu. Cukup kita ikuti. Napas keluar, pasang ma'rifat. Allah. Itu dia. Tapi kalau tidak paham, apa campur-campur aja ya. Kalau kue anak TK dimakan di mahasiswa tidak masalah dah, Pak. Kok payah kalau anak TK dipakai di anak mahasiswa? Untuk pocah barang lu.
Itu masalah. Lu paham tak ya? Datuk dulu sekarang ndak la ilaha illallah zikir le. Tu zikir ampas wa tanafas. Itu dia. Itu dia. Iku rasa di sini dah buat kaji ke ya. Kan dia bunda ya. Orangnya luwi je Pak. Dulu je kerja ya. Itu zikir ya. Lanjut ke kaji kita ya. Lanjut bunda. Lanjut. Maka lanjut pada baris berikutnya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Halakatuka li ajli wa halakal asya li ajlika. Aku jadikan engkau itu ya Muhammad adalah karena aku, dan aku jadikan semesta alam ini adalah karena engkau. Inilah makanya disebut Muhammad model, Rasul Anbiya Mursalin uswatun hasanah, itu contoh teladan bagi alam dan dunia seisinya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari dia asalnya masuk roh Nur Muhammad ke dalam air membasahkan, maka disebutlah bapaknya. Masuk ke dalam api berkobar membakar, ini anak, ini bapaknya. Masuk ke dalam bulan bersinar, masuk ke dalam matahari bersinar, masuk ke bulan bercahaya, masuk ke tubuh manusia, maka merasai sekalian tubuh.